Wih, action figure. Keren, Mas. Iya. Keren banget gak sih? Iya kan? Keren ya? Harus beli berarti. Harus beli. Mas, ini action figurnya mahal banget loh, Mas. Emang nggak takut Karin marah ya? Nggak takut lah. Beneran? Dikit sih. Jangan boros lagi, jangan beli barang-barang yang nggak penting tapi mahal. Seingatku tuh harganya setengah gaji aku. Kok lo tahu? Vira nggak tahu. Tanya aja sama Mas Bima. Aduh, Vira ke toilet ya? Vira! Maaf. Coba. Halo. Oh Iren. Bikin dapat ide Mbak. Kalau emang kamu nggak mau jawab aku dan kamu masih bete, aku mau pulang nekat saja sendiri. Balik lagi di Edisi Meetup hari ini barengan sama gue Fahmi Latif. Jadi kalau kemarin gue udah ngobrol-ngobrol sama temen gue Alik Ribo. Nah sekarang saatnya temen gue ini menepati janjinya. Udah ada Megantara di sini. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue ini thank you banget loh udah meluangkan waktu hari ini untuk di edisi Meetup hari ini. Jadi ceritanya gue lagi ada di Bikers Dakwah nih. Ya kan? Ini tempat apa Gan? Sebenarnya? Jadi Bikers Dakwah nih base camp. Tapi gue cuman ini ya dikit-dikit aja ya. Iya. Lu juga harus kayak bikin tuh apa namanya? Vlog lengkapnya. Oke. Ya kan? Sama Bang Alfi juga. Oke, boleh. Nah, di tipis-tipis lah. Jadi Bikers Dakwah nih suatu wadah. Oke. Sebenarnya berawal dari bikers tapi anak motor yang kita tuh inget jalan pulang. Oke. Ke arah akhirat. Jalan pulangnya. Oke, terus? Jalan akhirat. Nah, terus jadi di Bikers Dakwah nih ada beberapa kegiatan-kegiatan, salah satunya kayak belajar ngaji. Terus ada juga kopda, terus ada Submori, Subuhan Morning Ride gitu. Wih, Subuhan Morning Ride. Ini kayak nanti hari Minggu besok nih tanggal berapa? Tanggal 25. 22. Berarti 25 ya? Iya, 25. Minggu 25. Nah, ntar 25 tuh schedule-nya Submori. Pas kebetulan malamnya itu mau dibikin sama BDFC, Bikers Dakwah Football Club. Oh, gitu. BDFC. Oh, ada klub bolanya juga. Ada klub bolanya juga kita. Oke. Kalau misalnya orang lihat Bikers Dakwah, ini cuma tentang agama, enggak juga. Tentang motor mulu enggak juga. Gitu. Oke. Kita memanusiakan manusia gitu. Jadi kan apa namanya? Ya selain manusia aja gimana sih gitu. Sholat jalan, ngaji jalan, yang suka main bola, yang motoran gitu. Di BD kita di sekretariat Bikers Dakwah, basecamp kita juga ada warung BD nih. Warung BD tempat kita ngumpul nongkrong. Kita di sini ada ya yang mau main pingpong, ada panahan gitu. Seru lah pokoknya. Oke. Nah, Gen, tapi kan yang kita tahu nih, lo kan perannya sebagai Mas Boy nih, naik mobil kan. Terus lo sekarang naik motor. Tapi di kehidupan asli, lo emang lebih suka naik motor dibanding naik mobil? Gimana ya? Mungkin kalau gue pribadi, kalau gue sih emang senang otomotif sih. Senang otomotif gitu. Tapi mungkin saat ini sama Allah tuh masih dititipinnya motor dulu. Gitu. Kalau sampai saat gue dipercayain sama Allah buat dititipin mobil, ya gue juga mau. Siapa yang nggak mau kan? Bukan berarti gue kebiasaannya kelihatannya, oh motoran. Emang pribadinya senangnya motoran, bukan itu sebenarnya gitu. Ya emang karena gue masih dititipin sama Allah, masih motor dulu. Kalau dikasih mobil, hajar. Lu emang suka mobil apa cuy? Jepangan? Eropa? Mobil klasik suka, yang apa, roadster juga suka tuh, yang sport suka. Apa ya? Apalagi? Sensasinya kan beda-beda tuh, gitu. Karena dia emang pribadi tuh senangnya tuh otomotifnya, bukan yang spesifik mobilnya klasiknya atau mobil-mobil yang apanya, enggak gitu. Nah, terus selama pandemi nih Gen, kita tahu kan untuk nongkrong tuh susah gitu ya. Lu gimana sama teman-teman Bikers Dakwah nih menjalin relasi untuk tetap terjaga? Selama pandemi emang akhirnya ngaji apa segala macam yang melibatkan orang banyak tuh di ini akhirnya
diminimalisir, bahkan ditiadakan. Jadi kayak misalnya ngaji itu jadi online, kayak gitu. Kopdar, Sukmori, bola udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi sekarang kan udah mulai buka lagi nih. Udah mulai lagi kita kegiatan aktif. Kemarin udah mulai ngaji. Gitu. Udah mulai rame-rame lagi. Nanti minggu Sukmori terus bola gitu. Wah, gila keren. Nah, terus kalau misalkan ngomongin tentang Mas Boy ini kan, gue kan sebenarnya sempat ketemu nih sama Om Ongkinya kan. Sempat ketemu. Gue sempat ketemu gitu. Terus habis itu kayak melihat lo memerankan sosok Mas Ongki pada masa itu. Berat nggak sih tanggung jawabnya di film Mas Boy? Waktu itu sih banyak ini sih gue kayak banyak pertanyaan era itu kayak gimana, terus gimana segala macam, karena emang sempat ada ketakutan tersendiri sih, adalah ya itu tanggung jawab yang harus gue jalanin. Di posisi catatan si Boy tahun 80-an itu kan gokil ya. Iya, gokil. Itu kan tahun 80-an kan apa-apa Mas Boy gitu. Itu juga bisa sampai pengaruhin semua orang. Iya. Pengaruh baik ya gitu, kayak di mobil itu ada dia ada sejadah gitu-gitu segala macem. Nah, sedangkan menurut gua waktu itu at least gua harus bisa dipanggil sama orang Mas Boy. Iya. Minimal gitu aja supaya gitu. Dapat lah gitu gue untuk meranin Boy kan. Yang gue takut kalau misalnya waktu itu gue meranin Boy nggak dapat, wah serem sih gitu. Maksudnya kayak ya gagal deh gue. Gagal. Terus kalau misalkan ngomongin tentang sebagai talent nih, sebagai aktor, itu lu belajarnya berapa lama cuy untuk meranin Mas Boy deh? Akhirnya mungkin learning by doing sih waktu itu. Learning by doing. Jadi waktu itu kan 2015 atau 16 ya? 2016 tuh bulan apa gitu. Persiapan itu kurang lebih 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Terus prosesnya juga workshop MMA-nya. Terus workshop MMA, reading sama drivingnya juga. Driving enggak sih? Driving enggak sih? Gitu. Ya, tapi lebih fokus gue ke arah 2 itu emang gitu, karena yang kalau sebagai bicara aktornya kan pentingnya kan di situ kan. Benar. Tapi kalau misalnya bawa mobil ya mungkin gue rasa semua orang bisa gitu, bawa motor semua orang bisa kayak gitu. Oke. Nah, terus lu sempat ketemu gak sih sama Om Ongki untuk belajar gitu? Justru gue sama Om Ongki nggak ketemu. Nggak sempat ketemu. Tapi sama timnya ketemu. Sama timnya. Tim yang saat itu bikin catatan si Boy pertama kali. Nyamuk gede banget asli. Bentol gue nih, jidat gue sini nih kan kemarin. Jadi malah gue nggak ketemu. Tim yang waktu itu bikin ketemu. Orang-orang yang di belakang itu semua. Apa scriptwriternya atau sutradaranya? Om Marwan Al-Katiri, gue masih inget namanya Om Marwan Al-Katiri itu. Ya, one of dari itulah gitu. Akhirnya dia tuh di catatan si Boy gue jadi supervisi. Gitu. Oke. Supervisiin yang gue. Berkesan nggak waktu pas meranin Mas Boy? Bicara berkesan atau enggaknya lebih ke apa ya? Lucunya mungkin fun fact-nya gini. Gue tuh waktu dari kecil tuh gue suka kayak dipanggil kayak Boy, Ongki gitu. Wah, bingung siapa ini Boy Ongki. Boy anak cowok gitu kan secara bahasa Inggris harfiahnya. Oh, mungkin gue ya udah anak cowok aja. Tapi semenjak gue SMA, gue kepo kan. Nonton, tapi gue nontonnya legal waktu itu di YouTube. Ada di YouTube ya. Gue tonton. Catatan si Boy 1 sampai berapa? 5 kalau nggak salah. Gue tonton semua. Oh, baru paham gue ternyata ini toh. Boy itu tuh Om Ongki ternyata. Dan gue kayak ngerti gue sekarang gitu. Itu gue nonton SMA tuh 2000 berapa? Range-nya mungkin di antara 2012 sampai 14 tuh. Nah, terus abis itu 2016 ya gue meranin gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang film juga kan, menurut lo film di Indonesia itu sudah berkualitas belum untuk bisa terpampang di kaca internasional? Lo nih sebagai aktor, sebagai talent, menurut lo kualitasnya udah qualified belum? Kalau takaran takaran kualitas itu sendiri gini, kalau menurut gua film itu adalah seni karya gitu. Terus? Jadi kan dia tuh
karya seni, seni karya ya, balik ya, goblok ya. Karya seni, film tuh karya seni. Gitu. Iya. Dan menurut gua tuh karya seni itu nggak bisa dinilai dari kualitas. Oke. Kualitas itu adalah dia kayak ilmu pasti, misalnya kayak kualitas gambar film itu masih bisa. Gitu. Kualitas gambar film ya. Misalnya ini udah 4K ya, ini akhirnya Indonesia ngeluarin 8K gitu. Oke. Itu bicara kualitas. Itu bicara kualitas. Tapi kalau misalnya bicara kualitas dari karya seni itu sendiri, menurut gua agak sulit dinilai. Oke. Gitu. Karena karya seni itu emang luas dan tanpa batas gitu. Jadi nggak bisa semata-mata kita nilai ini filmnya nggak berkualitas gitu. Ini filmnya kualitas gitu. Karena menurut gua tinggal gini loh, ada orang yang mungkin eksekusinya setengah-setengah, ada yang enggak, ada yang enggak, kayak gitu. Semuanya berkualitas, tapi mungkin kualitasnya yang ini, kualitasnya ini gitu. Balik lagi ke selera penonton kali ya. Yes. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin director nih, who is your favorite director? Ya kalau yang pernah sih gue Ismail Basbet. Ismail Basbet. Film apa yang paling favoritin dari dia? Kalau filmnya Ismail Basbet, ya filmnya sama gue juga sih itu. Itu Taufik. Gitu. Itu karena dari pengerjaannya gue bener-bener ngerasain sendiri itu seperti apa. Terus kalau misalnya filmnya Mas Mail tuh ya Mencari Hilal lah. Mencari Hilal. Susah nggak waktu pas meranin Taufik? Susah banget. Lu belajarnya berapa lama cuy? Itu gua jadi ada namanya tuh Om Ucok. Om Ucok tuh pengarang bukunya almarhum Pak Taufik Kemas. Terus juga dari buku itu akhirnya gue baca. Itu seperti apa, dan kebetulan juga kadang kan orang kan ada yang suka nyaman zodiak kayak gitu. Iya, benar. Kebetulan gue tanggal 27 Desember, almarhum itu 31 Desember gitu. Jadi mungkin kurang lebih ada sedikit kesamaan di situ. Gitu. Mungkin dari Desembernya atau dari bintangnya gitu. Iya. Terus juga anak-anak akhir tahun, gue anak pertama, almarhum juga anak pertama. Gitu. Terus juga ada almarhum Om Yamin, itu sahabatnya almarhum Pak Taufik Kemas. Juniornya juga, beliau yang ngajarin gue. Gitu. Jadi dulu tuh almarhum tuh begini. Terus pas almarhum Pak Yamin ini emang sayang banget sama almarhum Pak Taufik Kemas. Jadi film itu jadi seharusnya Maret tayang tapi nggak jadi tayang. Terus bulan April atau bulan April Pak Yaminnya wafat gitu. Oke. Kalau misalkan dalam pembuatan film nih kan, gue kan dari mata awam ya, gue tuh kalau misalkan ngeliat film, wah pas udah jadi keren nih, tapi pas the process of makingnya itu banyak drama gak sih? Bukan drama, lebih ke perjuangan yang berat sih. Yang berat. Karena kan ketika lo ngelaluin proses yang nggak gampang, pasti di situ akan ada hasil yang memuaskan. Setuju banget gue. Itu udah pasti banget gitu. Karena ketika semata-mata hasil itu bukan jadi acuan. Kalau menurut gue ketika kita mengerjakan sesuatu dengan proses yang keren, proses yang total, proses yang bener, itu akan membuahkan hasil yang keren juga. Signifikan ya. Yoi. Ini bentar, nih azan, kita berhenti dulu. Lanjut. Terus lo pernah nggak selama proses pembuatan film lo kayak cinlok gitu? Atau enggak kayak ada sih, mantan gue waktu itu. Terus habis itu pas cinlok gimana kan rasanya? Sambil kerja, karena kan gini ya, kalau misalkan setahu gue gitu ya, kalau misalnya di company, gue kan sempat kerja juga beberapa waktu lalu di company. Nah itu tuh ada satu perusahaan yang nggak boleh menerapkan pegawainya untuk berpacaran atau berpasangan gitu. Nah, mungkin gini sih kalau menurut gue ya.
kembali ke manusianya. Jadi kan kalau misalnya ada company yang bikin lo nggak boleh pacaran atau gimana, itu mungkin supaya ya lo kerjanya lebih bener lah. Tapi kan kita kan juga nggak bisa menuntut perusahaan untuk menolak itu, atau kebalikan untuk perusahaan juga menuntut karyawannya gitu. Bedanya masalah perasaan kan jadinya gitu, dan masalah fokus kerja juga gitu. Ya menurut gue juga kalau misalnya diperbolehkan, misalnya pacaran terus jadi nggak fokus kerja, ya salah orangnya. Kayak gitu. Jadi itu susah nggak buat lo ketika kayak satu frame, terus habis itu ketika pas lo di luar frame, bedanya tuh apa? Bikin malah semangat kerja kali seharusnya ya. Seharusnya malah bikin semangat kerja nggak sih ketika ada orang yang lo sayang, orang lo yang sayang, terus juga di satu kerjaan, di satu lingkungan lo bahkan lo bisa ketemu. Beda-beda orang sih mungkin ya. Beda-beda orang ya. Mungkin kalau gue jadi yang lebih semangat lah. Nah kalau misalkan ngomongin tentang di depan dan di belakang kamera nih, apa bedanya Mega antara di depan dan di belakang layar? Lu orangnya idealis kah? Gue idealis. Gue selalu di depan layar. Jadi gini, kalau misalnya kayak gue diundang di sebuah acara atau di mana itu gue ya gue akan jadi diri gue sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalau lagi di film, ya itu bukan gue. Gitu. Itu karakter yang gue mainin gitu. Pernah nggak ada netizen yang kayak, oh kok Mas Megan ternyata aslinya begini gitu, komplain gitu pernah? Bukan komplain secara gimana ya. Tapi ya kadang ada juga yang lebih ke bawah ke arah di layar sih. Dan gue juga hampir jarang mungkin orang ketemu sama gue di luar gitu. Karena apa ya? Tempat main gue tuh jarang di tempat umum. Gitu. Lu lebih gimana sih kalau misalkan main, ke motoran kah, ke olahraga kah? Motoran iya, olahraga iya gitu. Olahraga juga iya. Olahraga bola, basket. Klub favorit itu siapa sih kalau bola? Nah. Itu tuh. Jadi sampai sekarang orang kalau nanyain kayak klub favorit lo apa kan gini segala macem, gue juga nggak bisa mastiin atau jawab kayak klub gue ini gitu. Karena emang dari kecil gue emang udah suka bola. Gitu. Gue suka sama bolanya. Bukan yang klub gitu. Bukan ada orang justru suka klub tapi nggak suka bola. Bener. Terus ya kalau gue lebih ke arah itu sih, ke arah suka olahraganya, suka bolanya gitu, permainan bola itu sendiri. Tapi kalau favorit player ada? Oliver Kahn. Kiper. Oh lu kiper cuy? Gue asli kiper. Oh asli kiper. Gue asli kiper tapi nggak ada yang tahu, jadi gue mainnya maju. Oke. Nah kalau basket, favorit player lu siapa? Basket, gue tebak. Siapa? Kobe Bryant. Enggak, gue Klay Thompson. Siapa? Klay Thompson. Klay Thompson itu dia tuh kalau menurut gue suka karena shootingnya dia keren. Caranya dia perfect aja gitu. Cara dia shooting tuh perfect gitu. Dia pemainnya Golden State Warrior. Golden State Warrior. Kalau misalkan disuruh pilih nih, pilih mana? Lebih condong ke basket atau ke bola? Gue bola. Gue bola. Tetap bola. Gue bola. Apa yang buat lu suka sama bola sih, Gin? Teamworknya kah? Jadi kalau bola tuh apa ya? Gue ngerasain sebuah tim itu jadi dan terbentuk itu nggak gampang. Gitu. Lo harus ngelakuin proses latihan, lo harus ngerasain bola tuh yang ketemu orang yang kayak gini lo harus kenal karakternya dia, karakter orangnya, karakter mainnya gitu. Jadi nggak gampang ya, nggak gampang lah gitu. Mungkin basket dari 5 gitu kan, tapi kalau bola main di lapangan udah 11 ketemu 11 terus satu tim berapa gitu. Lo harus latihan juga hampir tiap hari kayak gitu. Bener. Nah kalau di olahraga tadi lo sempat bilang lo harus kenal dulu nih karakter dari orangnya. Nah kalau misalkan di film, di TV
juga gitu syuting? Kalau di film, gue misalnya kayak person to person, misalnya kayak Megane dulu ketemu misalnya kayak lo Fahmi. Oh nih Fahmi ini orangnya kayak gini. Dia ini orangnya mudah untuk ngebedah skrip. Dia orangnya mudah untuk berkomunikasi. Berarti gue masih bisa kulik apa yang dia pahamin, sudut pandang dia segala macam ke filmnya, ke karakternya. Gitu. Abis itu baru masuk ke karakter. Oh baru masuk ke skrip terus karakter. Oh gitu. Karena lo nggak akan bisa masuk ke karakter tanpa lo mengenal skripnya. Oh gitu. Kayak gitu. Dan apa namanya? Karena skrip juga itu yang bisa bikin pola pikir lo, pola pikir aktor, pola pikir karakternya itu jadi semakin luas. Gitu. Karena itu jadi apa ya? Kalau misalnya kita di hidup biasa ini kita punya takdir hidup, kalau misalnya di film takdirnya itu adalah skrip. Ya, yang udah fix ditulis oleh direkturnya, oleh scriptwriternya. Iya. Berarti susah juga cuy ya. Kalau misalkan kayak gitu, makanya ada beberapa kali take kali. Iya, benar itu. Jadi karena gini, kalau gue selalu menerapkan sama aja, itu kayak hidup gitu. Asik, apa tuh? Kita mana tahu kan, kayak semenit 2 menit ke depan tuh akan apa terjadi apa kayak gitu. Nah itu yang harus lo hilangkan tuh. Kalau misalnya kayak di film lo, itu lo harus menghilangkan kayak kesoktahuan lo gitu. Iya. Gitu. Kadang lo juga punya ekspektasi, lo berpikir apa, taunya jadinya apa. Iya kan? Bener. Gitu juga. Di film pun juga lo jangan sampai kayak gitu. Lo udah tahu nih bakal kayak gini. Tapi jangan terlalu lo tunjukin kalau bahwasanya akan terjadi seperti itu. Terus gimana dong strateginya? Nah itu makanya dibilang kalau orang bilang kayak wah acting natural gitu. Karena ketika semakin lo menghidupi itu, acting lo akan makin kelihatan natural. Oh gitu. Kayak gitu. Karena kan sekarang gini, kalau misalnya lo udah baca skrip, oh artis ini tuh bakal gini. Gitu. Di hidup lo mau baca dari mana? Nggak bisa. Iya benar. Itu ngalir. Bawa itu ngalir. Oh gitu. Kayak gitu.